Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatul muhdad. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para hadirinul hadirat, segenap pengurus dan jamaah Masjid Raya Andalas Kota Padang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan keafiatan, mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita, memberikan kita keturunan yang soleh dan solehah, memberikan kita kehidupan yang istiqamah dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Insyaallah pada waktu yang singkat ini kita gunakan untuk membicarakan tentang semulia-mulianya makhluk, seindah-indahnya ciptaan Allah. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membicarakan Nabi Muhammad ini tidak akan ada habisnya, karena kemuliaan beliau selalu diupdate, selalu diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Sesungguhnya aku telah membukakan kepadamu kemenangan yang nyata agar aku dapat memaafkan kesalahanmu bahkan sebelum engkau berbuat kesalahan, dan supaya aku dapat memaafkan kesalahanmu bahkan setelah engkau berbuat kesalahan, dan agar aku dapat menyempurnakan nikmatku kepadamu. Allah yang maha sempurna, yang tidak terbatas kesempurnaannya, mengatakan menyempurnakan nikmat kepada Nabi. Para ulama menjelaskan di sebagian kitab-kitab akidah bahwa Allah menempatkan malaikat-malaikat di penghujung surga yang setiap saat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bi ziyadati salatihim ittasa'atil jannah, maka dengan bersamaan bertambahnya sholawat para malaikat tersebut kepada Nabi, surga tersebut bertambah luas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi yang pada saat beliau masih dalam keadaan berumur kurang lebih 3 tahun di Bani Sa'ad, yang tadinya kering kerontang, tidak ada susu keluar dari kambing, unta, kurus, kurma kering. Namun dengan datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung mereka, maka semuanya langsung berubah. Daun berubah menjadi hijau, kurma berguguran saking matangnya. Begitu banyak susu yang keluar dari domba, unta menjadi gemuk. Begitu juga hati manusia yang di dalamnya terdapat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan pernah sedih, pasti tidak akan pernah bermuram durja, pasti akan selalu bahagia, karena orang seperti itu sejatinya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat ke-58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai utusanku Muhammad, karena aku sudah memberikan mereka karunia dan rahmat, maka hendaknya mereka berbahagia, karena itu lebih baik dari semua yang manusia kumpulkan. Rahmat yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama
adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena kita sudah diberi Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita berbahagia. Nabi Muhammad ini namanya sudah ada terlebih dahulu sebelum wujud beliau sebagai manusia. Ketika Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum lahir sebagai manusia. Ketika ditanya oleh Allah, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku pertama kali, aku melihat di tiang-tiang penyangga arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari situ aku tahu engkau tidak akan menyandarkan namamu kecuali kepada makhluk yang engkau cintai. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad di sisimu, ampunilah kesalahanku. Wahai Adam, dengan Muhammad aku ampuni kesalahanmu. Ini min babi tawasul. Jadi Nabi Adam alaihissalam seorang nabi yang malaikat sujud semua kepada beliau atas perintah Allah, yang mana malaikat semua ta'zim kepada beliau atas perintah Allah, atas ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam ketika meminta ampun kepada Allah tetap menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka beliau itu dilahirkan dalam keadaan maqtu'us surrah. Jadi hari-harinya sudah terputus. Makhtunan, dan juga sudah dikhitan. Wasajidan, dalam keadaan beliau itu bersujud, enggak seperti bayi-bayi yang terlentang. Beliau dalam keadaan bersujud. Sebagian riwayat mengatakan makhulan, dalam keadaan sudah menggunakan celak. Semua patung-patung roboh, semua berhala-berhala patah. Untuk apa? Sebagai tanda kemuliaan yang beliau bawa, yaitu ajaran tauhid Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau baru dilahirkan, ada seorang perempuan yang hadir di situ. Setidaknya ada 4 perempuan hadir. Yang pertama Ummu Aiman, orang kulit hitam ibu. Pembantunya Siti Aminah, orang Habasyah, orang Ethiopia, orang Afrika, kuat, bawa air, bawa apa gitu ya. Kemudian ada Ashifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga ada Fatmah. Nah, yang keempat ini namanya Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Dia berlari mau mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa Abu Lahab punya keponakan. Maka ketika Abu Lahab mendengar ini, Abu Lahab tertawa dan mengatakan, idhabi fa anti hurrah, Suwaibah, kamu saya merdekakan. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, Abu Lahab setiap hari Senin itu minum air di neraka, Bapak Ibu. Abu Lahab orang kafir yang setiap hari dibaca suratnya oleh manusia seluruh Indonesia ini baca, tabbat yada abi lahabi wa tab, anak-anak TPQ, TPA baca, dilaknat di surat keempat sebelum akhir dari Al-Quran. Bahkan Fir'aun pun tidak ada nama suratnya dalam Al-Quran. Tapi setiap hari Senin minum air. Kenapa? Karena senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selebrasi perayaan kita terhadap kelahiran Nabi ini menjadi satu pahala tersendiri di sisi Allah. Karena mahbubul mahbub mahbub. Kalau kita dicintai oleh orang yang mencintai kita, maka yang mencintai orang itu pasti juga akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan cintanya Allah, maka hendaknya kita juga mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi bukan sekedar mengikuti, tapi juga mencintai Nabi. Karena inilah para sahabat itu berlomba-lomba berjuang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengorbankan hartanya, nyawanya, mengorbankan keluarganya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita banyak yang belum mengenal siapa sebenarnya figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang jauh lebih mulia bahkan dari para nabi yang lain. Jauh. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan. Nabi Adam
itu wafat duluan. Nabi Muhammad terakhiran. Tapi di dalam urutan kebangkitan, Nabi Muhammad SAW dibangkitkan terlebih dahulu. Nabi Adam terlahir duluan sebagai manusia. Nabi Muhammad, Nabi yang paling terakhir terlahir. Namun yang paling awal masuk surga itu Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Adam umurnya panjang, Nabi Muhammad umurnya pendek. Tapi yang pertama kali masuk surga itu yang umurnya pendek, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan umat Islam adalah umat dengan umur yang paling pendek. Kata Nabi, a'maru ummati baina sitina wa sab'ina sanah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Akan tetapi Nabi bersabda, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kami memang secara urutan kehidupan di dunia ini paling terakhir, tapi nanti kami akan jadi orang yang paling awal di hari kiamat dan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi Muhammad ini adalah pemimpin. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku ini adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat. Nabi Adam, Nabi yang diutus pertama kali. Logikanya kan harusnya beliau yang memimpin. Tapi tidak demikian, saudara. Tidak. Bahkan ketika Isra saja, yang menjadi imam bagi para nabi dan rasul adalah yang datangnya belakangan. Jadi Nabi Muhammad itu datang belakangan langsung jadi imam. Datang belakangan langsung memimpin. Ini kan tentu saja tidak mungkin datang belakangan. Makanya ketika para ulama menafsirkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya Allah menciptakan Nabi Muhammad. Wa malaikatahu, malaikat itu bersolawat kepada Nabi, maksudnya mengambil nur Nabi Muhammad, sehingga Allah ciptakan malaikat itu juga berasal dari nurnya Nabi Muhammad SAW menurut sebagian para ulama. Ini sangat luar biasa. Dengan jabatan yang sebegitu istimewa, air bisa keluar dari jarinya beliau, batu mengucapkan salam sama beliau, beliau naik buraq, bolak-balik ke langit cuma 1 malam, masuk surga semaunya, ketemu malaikat Jibril dan lain sebagainya, punya mukjizat namanya Al-Quran. Namun kalau kita lihat baginda, beliau juga pergi ke pasar, beliau juga berdagang, beliau juga makan seperti kita. Beliau lebih sering lapar daripada kenyang. Kalau kita lihat baginda, beliau adalah orang yang suka menjahit bajunya yang robek sendiri, tidak menyuruh orang lain. Beliau menambal sandalnya yang putus. Ini akhlak yang sangat luar biasa yang membuat kita rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak orang itu punya impian, tapi jarang orang punya impian bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini impiannya para sahabat, Pak. Ada seorang sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sekali dekat dengan kamu di hari akhir. Maka Nabi mengatakan, fa'inni 'alaiha bikathrati sujud. Kalau kamu mau dekat dengan saya di hari akhir, maka perbanyaklah sujud. Kemudian Nabi mengarahkan juga kepada kita, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum sholatan alayya. Yang paling berhak untuk dekat dengan saya di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya. Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz waktu lagi ke Suriah ketemu dengan seorang perempuan, ibu. Perempuan itu menangis. Ditanya sama Habib Umar, kenapa kamu nangis? Apakah suamimu meninggal? Tidak. Apakah anakmu mati? Tidak. Apakah kamu baru kehilangan rumahmu terbakar? Tidak. Kenapa kamu menangis? Aku 3 hari sudah tidak bermimpi Rasulullah Muhammad SAW. Biasanya aku selalu bermimpi Nabi Muhammad. Kaget Habib Umar. Ditanya, apa amalannya kamu supaya bisa bermimpi Nabi Muhammad? Setiap hari tidak kurang aku bersolawat sebanyak 15.000 kali. Dan kelebihannya Nabi Muhammad ini tidak bisa diserupakan dengan iblis, Pak, dengan setan. Nabi-nabi yang lain bisa, nabi-nabi yang lain bisa. Kata Nabi Muhammad SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo. Siapa yang melihatku dalam keadaan tertidur, mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihat saya. Ini tangan saya, mohon doa juga sama jamaah nih, tangan sebelah kanan saya ini sudah 3 hari tidak mau nurut dengan saya, Bu. Ya. Ini separuh ini lagi sakit sekali dari belakang ini. Dari tadi kami menahan sakit, makanya pegang mikrofonnya dengan tangan kiri.
Kata Nabi, yang melihat saya dalam keadaan tertidur maka sudah melihat saya betul-betul, karena setan tidak menyerupai saya dengan apapun. Saya punya murid itu bilang, saya mimpi ketemu 25 nabi dan rasul. Oke. Terus Nabi Muhammadnya kayak apa? Nabi Muhammadnya hitam dan keribo. Saya bilang, itu bukan Rasulullah, itu almarhum Babe Cabita, saya bilang gitu. Ya, jadi jangan kita sembarangan gitu. Rasulullah itu kulitnya putih, kemerahan, hidungnya mancung, kemudian giginya putih bersih, badannya tegap, kemudian rambutnya ikal, bulu matanya lentik sekali, bola matanya hitam, alisnya tebal melengkung, ya. Jadi ini yang disampaikan Imam Tirmidzi dari riwayat-riwayat sahabat tentang karakter fisik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini harus kita tiru perjuangannya. Nah, sekarang yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana mengentaskan buta aksara Al-Quran, Pak. Jadi di Indonesia ini sangat kita sayangkan, meskipun masjidnya ada 800.000 lebih, terbanyak di dunia, Ibu. Masjid kita terbanyak di dunia. Kemudian jumlah umat Islamnya juga dalam satu negara terbanyak di dunia, 200 juta lebih, Masya Allah. Akan tetapi sangat disayangkan 72%-nya tidak bisa baca Al-Quran. Dan kebanyakan mereka tidak memiliki mushaf yang layak, tidak memiliki mushaf yang kuat untuk mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kadang-kadang guru ngaji juga seperti itu, mereka kerepotan mau ngajar murid-murid yang ngaji karena tidak ada. Di sini ada Yayasan Amanah Muslim Indonesia yang bersama kami juga, bersama tuan-tuan guru yang lain, mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berjuang, karena tidak kurang dari 30.000 mushaf itu sudah kami bagikan, Bapak Ibu. 30.000. Target selama 1 tahun itu kita menyebarkan 30.000 mushaf ke seluruh penjuru Indonesia. Tapi tentu saja ini tidak bisa kami lakukan sendirian, dan kita semua akan ditanya kalau nanti kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan harta kita. Paling tidak ada nih sebagian harta kita yang kita wakafkan untuk membantu saudara-saudara kita membaca Al-Quran. Nah, mushaf ini adalah peninggalan Nabi besar Muhammad SAW, dan di dalam mushaf ini sudah saya teliti, Pak. Pertama, alhamdulillah bahannya bagus dan kuat. Yang kedua, ada terjemahnya dan ada tajwidnya, jadi untuk memudahkan. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam," kalau anak Adam itu meninggal, inqata'a anhu amaluhu, amalannya putus, amalan dia putus. Illa shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah, kecuali 3, salah satunya sedekah jariyah. Ini juga bisa kita niatkan buat orang tua, Bapak Ibu. Orang tua kita yang sekarang sedang dalam kubur, mereka pensiun dari kehidupan. Mereka sudah tidak punya amal lagi kecuali amalan kita ataupun sahabat kita, tidak mesti orang tua kita. Amal jariyah itu bisa kita hadiahkan. Misalkan kita akan mewakafkan ini untuk almarhum orang tua kita, almarhumah ibu kita yang sudah meninggal, atau kakek nenek kita, atau guru-guru kita, itu pun bisa kita niatkan dan insya Allah pahalanya sampai. Kalau ada orang mengatakan, Habib pahalanya itu nggak sampai, bagaimana mungkin orang yang belum pernah masuk kuburan bilang nggak sampai? Kecuali dia sudah pernah masuk kuburan, terus kita kirimi pahala terus nggak sampai ya. Kenapa kok kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat jenazah oleh Nabi? Karena pahalanya sampai. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semua. Bapak Ibu kita insya Allah tidak Allah Subhanahu wa taala melalui program simak Bapak Ibu Sinergi Indonesia. Kalau punggung sakit, lengan sakit, tangan ada sakit. Cuman kalau jari itu bukan kaku, dia digerakin bisa, cuma nggak maksimal fungsinya. Layar yang sudah kita, yaitu video
sikap yang mana gambar dan juga tentunya pendistribusian dan kegiatan yang kita lakukan tentunya dalam rangka menyebar luaskan Al-Quran, membunyikan Al-Quran. Segera Bapak Ibu kita saksikan video. Iya. Dia naruhnya di situ dari tadi. Saya kebingungan mau ngambil. Balikin. Beberapa pesantren dan rumah takmis satu mushaf dipakai bergantian, sementara satu lain masih menanti. Bayangkan betapa besar harapan mereka ketika sebuah mushaf baru hadir di tangan. Bagi mereka, mushaf bukan sekedar buku, tapi cahaya penyembah hidup yang dekat menuju surga Allah. Melalui program Siwaks, Sinergi Indonesia Wakaf Al-Quran Santri, kami hadir bersama para ulama dan orang-orang baik di seluruh Indonesia. Bergandengan tangan menyatukan mushaf-mushaf Al-Quran hingga ke filosofi demi melahirkan generasi Qurani untuk masa depan negeri. Alhamdulillah dengan izin Allah serta dukungannya hingga hari ini ribuan mushaf Al-Quran telah tersalurkan secara gratis kepada ratusan sekolah Islam, pondok pesantren, rumah tahfiz dan rumah Quran di berbagai pelosok Indonesia. Inilah amal jariah yang tak akan pernah putus selama ayat-ayat dibaca, selama hafalan itu terjaga, pahala akan terus mengalir hingga hari kiamat. Semoga Allah menunjukkan hati kita agar selalu dekat dengan kalam Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbuna rabbul qulubi wa allamul ghuyub fi syuruqi wa fil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang hamba meninggal maka putus amal ibadahnya kecuali dari tiga. Salah satunya sedekah berjalan, kemudian sedekah jariah. Bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia Siwaks yang sedang berjuangkan Al-Quran, membagikan Al-Quran, bagi-bagi Al-Quran kepada pelosok negeri anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Kita sama-sama bisa prestasi akhirat kita supaya sama-sama bahagia dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu yang mulia, insya Allah mudah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ini Bapak Ibu yang kita lakukan, yang terus kita perjuangkan dalam rangka membimbingkan Al-Quran. Yang mana tentunya Bapak Ibu selain kita hadir membagi mushaf Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, 72% generasi masyarakat di Indonesia tentunya tidak bisa baca Quran, buta huruf. Maka sedang kita berbagi mushaf Al-Quran. Ini juga yang kita memberantas generasi muda kita dari buta aksara Al-Quran, insya Allah berkah. Karena ini Bapak Ibu merupakan titik terakhir kita, cenderamata yang dibawa oleh kita tentunya masih ada, yang mana tentunya ini biasa kita lakukan ketika kunjungan safari dakwah, yang mana tentunya pada sesi ini sesi yang tidak kalah mulianya. Pada sesi ini adalah tawaran kebaikan, tawaran amal jariah yang sifatnya komitmen, tidak ada paksaan bagi jamaah yang ikut serta. Tentunya biasa kita tawarkan tentunya kerjasama daripada jamaah
yang satu hati, satu pemikiran, dan satu perjuangan dalam rangka mewujudkan generasi Quran. Pada momen ini Bapak Ibu, kita akan membagikan salah satu musyaf Al-Quran yang mana tentunya langsung diserahkan oleh Tuan Guru kita secara khusus kepada jamaah khusus, sekaligus sertifikat wakaf yang ditandatangani oleh Tuan Guru kita sebagai hadiah kenang-kenangan kepada jamaah yang ikut serta. Jika nanti